Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Tatapaki. Saya mahasiswa Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 05329622. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini saya ditugaskan untuk menerapkan sistem pemrograman kode JavaScript Framework Vue.js yang disepakati pada umumnya. Lalu ini adalah struktur tugas 2. Bentar. Struktur tugas 2 ini ada index, stock, tracking, CSS, lalu di dalamnya ada file style CSS, lalu folder JS, di dalamnya ada file stock app JS dan tracking app.js. Dan ini adalah Visual Studio Code saya. Ini pertama ada folder CSS, lalu berisi style CSS, lalu ini adalah folder JS nya, dan ini adalah index.html, lalu ini stock.html dan tracking.html nya. Lalu saya index.html ini kita langsung ke open live with live server. Ini adalah tampilan muka dari website yang saya buat untuk tugas 2 ini. Setelah itu saya akan ke index.html. Ini index.html menampilkan pertama logo, lalu ada dua menu, yaitu menu container untuk stok HTML dan tracking.html. Ini untuk stok dan untuk tracking. Lalu jika ini untuk stok bahan ajar, ini di home. Lalu ini untuk tracking.do, ini kita home. Lalu untuk stok.html ini yang pertama, ini ada di sini ada stok bahan. Ini ada judul stok bahan ajar Universitas Terbuka. Sebentar. Ini lalu sini ada filter UPJJB, kategori dan urutkan. Ini filter UPJJB. Lalu ini untuk mengurutkan kategori ada wajib, pilihan, dan praktikum. Ini untuk misalnya adalah bahan ajar yang wajib diinput oleh user. Lalu ini urutkan berdasarkan ini urutkan berdasarkan judul. Ini dari huruf yang paling awal dari alfabet. Lalu ini stok ini yang dari yang paling kecil. Lalu harga ini dari yang paling murah. Lalu di tampilan ini ada fitur untuk menambahkan. Ini stoknya ya, ini safety stoknya 8 keterangannya, jadi batasnya 8. Kalau kurang dari 8 maka akan menipis, dan jika 0 maka akan berubah habis. Lalu ini kodenya, misalkan untuk tambah data bahan ajar baru, ini saya nulis misalnya ini, lalu judulnya pendidikan agama Islam. Lalu ini misalnya kategorinya wajib. Lalu ini pilih UPJJB misalnya untuk Jakarta. Lalu misalnya raknya misalnya rak 01. Stok awalnya misalnya 8, misalnya stoknya misalnya 100, dan safety stoknya adalah 10. Dan harganya misalnya 50.000. Lalu catatannya misalnya saya tambahkan di sini misalnya untuk yang beragama Islam. Bentar. Ini oke. Dan ini adalah yang tadi kita inputkan. Ini stoknya aman. Lalu untuk scriptnya adalah sebagai berikut. Ini
stok bahan ajar, universitas buku adalah judul, lalu ini untuk filter filter UJJB semua, dan urutkan tadi berdasarkan kota UPJJB. Lalu ini kategorinya tadi ada yang wajib, ada yang kategori, ada yang wajib, ada yang pilihan, ada yang praktikum, ada problem based. Lalu ini untuk urutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Lalu ini untuk riset, tombol riset, dan ini untuk tombol ke home. Setelah itu ini menampilkan UPJJB yang telah dipilih tadi berdasarkan kode, judul, kategori, jumlah, lokasi rak, dan kuantiti yang sudah dipilih nanti akan ditampilkan. Setelah itu ini catatan .html-nya juga ditampilkan di dalam tabel. Lalu ini untuk ubah stok ya, ini untuk ubah stok, ini untuk nambah dan mengurangi menggunakan button klik. Lalu untuk kelas tambah form, ini tambah data bahan ajar. Ini yang tadi saya praktekkan. Ini ada kolom judul, inputnya tipenya berupa teks, kode type-nya berupa teks, judul type-nya berupa teks, kategori berupa teks, dan UPJJB ini tipenya berupa option ya, lalu rak berupa teks. Seharusnya ini option nanti saya ganti. Lalu stok awal ini berupa number, lalu safety top berupa number, dan harga berupa number. Lalu catatan ini berupa teks area seperti yang ada di materi bahan ajar Universitas Terbuka buku pemrograman berbasis web. Lalu ini stok.js yang saya buat. Ini data yang dipakai dari data bahan ajar .js. Lalu ini tampilan awalnya sebelum masih pertama kali dibuka. Ini UPJJB kosong, filter kategori kosong, dan ada judul. Setelah itu stok baru ini untuk menambahkan stok ya, tampilan awalnya masih kosong. Lalu ini menghasilkan data yang filter stok, ini menghasilkan data yang sudah difilter UPJJB dan kategori. Menghasilkan data dari data yang sudah diklik oleh user dari filter UPJJB dan filter kategori. Lalu mengurutkan stok yang sudah difilter berdasarkan harga, judul, dan stok. Ini mengurutkan ya berdasarkan yang ini, berarti ini. Setelah itu lanjut ini untuk mengembalikan filter ke kondisi awal agar kembali ke seperti semula lagi, seperti ini lagi. Benar, ini awal ya, maaf. Setelah itu ini ada status untuk kuantiti ya, kuantitinya ini ada habis, menipis, dan aman. Untuk stoknya yang mana sudah disetting juga dari CSS-nya untuk warnanya ya. Sebentar, ini ya untuk aman itu hijau, menipis itu kuning, dan habis itu merah. Sebentar. Lalu kembali ke stok.html. Saya rasa cukup ya, ini untuk ubah stok, dan ini untuk menambahkan stok. Ini berarti pesan stok berhasil ditambahkan. Lalu sekarang ke file tracking.html, kita ke home dulu, lalu ke file tracking.html. ini ada name, misalkan sebentar 0532962202, lalu ada nama misalnya Farid ya, lalu ada ekspedisi misalnya JNI, paket bahan ajarnya misalnya ini. Lalu ini isi paketnya ditampilkan setelah diklik. Nanti kalau IPA berarti yang ini ya, ada biologi dan fisika. Lalu ini menampilkan tanggal. Lalu tambah DO, dan ini akan muncul. Terus saya inputkan misalnya 0532979654, misalnya namanya Siti ya. Lalu ini ekspedisinya JNI saya bedakan. Lalu ini paketnya tadi adalah
Ini saya beli PS, ini paketnya ya. Lalu tanggal kirimnya sebentar. Tanggal kirimnya misalnya ini 10, lalu tambah DO. Jadi ini nomor DO nya sudah auto increment, sudah urut. Lalu ini daftar harganya. Setelah itu saya akan ke tracking.html nya. Ini tracking.html. Ini sederhana foldernya. Ini form tambah DO, ini judul ya, tracking delivery order. Ini untuk submit, nama, name, ekspedisi, pilihan bahan ajar. Ini pilihan bahan ajar kita menggunakan option, ekspedisi saya menggunakan option, name dan nama kita menggunakan teks ya, teks, tipenya adalah teks. Ini tipenya adalah option seperti itu. Ini menampilkan isi paket yang telah dipilih tadi. Lalu berarti ini yang ini ya, yang paket ini isi paketnya misalkan ini. Nah, ini isi paket yang ditampilkan. Lalu setelah itu ini tabel tracking. Ini tabel trackingnya. Tabel tracking berarti yang ini, DO, NIM, nama ekspedisi, total harga dan status. Ini sesuai nomor DO, NIM, nama ekspedisi, paket, total harga dan status. Lalu menampilkan isi paket yang diinput. Ini adalah isi paket yang diinput oleh pengguna. Ada NIM, nama ekspedisi, paket, paketnya, isi paketnya yang dua tadi, yang dua ini. Setelah itu statusnya juga. Lalu ini adalah npm-nya, view.js-nya, CDN. Saya memakai CDN Vue.js-nya. Lalu ini tracking file untuk memanggil tracking.js dan data bahan ajar.js. Setelah itu kita ke tracking.js-nya. Ini juga sederhana, ini menampung inputnya yang masih kosong. Lalu ini paket data bahan ajar, ini pilihan paket dan pilihan paketnya ya, data bahan ajarnya yang ini untuk mengambil file data dari data bahan ajar, lalu menyimpan hasil semua DO. Ini untuk menyimpan hasil semua DO, lalu menghitung data secara otomatis, select paket. Setelah itu tambah DO, membuat ID baru plus 1 ya. Jadi nanti setelah ada yang menginput, nanti user yang menginput selanjutnya nanti ID-nya akan bertambah seperti ini 1, 2. Jika ada yang menginput lagi, lalu ada yang berarti ID DO-nya adalah 3. Lalu ini menyimpan data di draw tagging. Lalu ini adalah untuk mereset agar halamannya kembali seperti semula. Oke, bentar, home, ini ya, halamannya kembali seperti semula. Baik, sekian tugas presentasi dari tugas 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.